Tinggal di istana Ratu Lira adalah pengalaman yang membingungkan sekaligus menakjubkan bagi Bima. Kemewahan di sana sungguh kontras dengan kehidupan sederhananya di bumi. Dinding-dinding terbuat dari kristal bercahaya yang memancarkan pendaran lembut, lantai marmer diukir dengan pola-pola kuno, dan taman istana dipenuhi bunga-bunga eksotis yang berpendar di malam hari. Para pelayan, yang semuanya wanita dengan gaun-gaun elegan, menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur waspada, seolah dia adalah koleksi langka yang baru ditemukan. Hanya Ratu Lira, Anya, dan Tetua Lira yang tampaknya tidak melihatnya sebagai ancaman langsung. Bima mulai berlatih mengendalikan kekuatannya. Ratu Lira menugaskan seorang penasihat istana, seorang mage tua yang bijaksana dan berpengetahuan luas bernama Aeris, untuk mengajarinya. Aeris adalah seorang wanita berambut abu-abu panjang, dengan mata yang selalu memancarkan ketenangan. Aeris mengajarkan Bima cara memusatkan energi, merasakan aliran kekuatan yang kompleks di dalam dirinya, dan menggunakannya tanpa kehilangan kendali. Dia juga mengajarkan Bima tentang sejarah kekuatan kegelapan, filosofi di baliknya, dan potensi yang dimilikinya. Awalnya, latihan itu sulit sekali. Kekuatan gelap itu seringkali terasa berat, seperti beban yang menariknya ke bawah, mengancam untuk menelannya. Mengancam untuk. Kadang, saat dia mencoba mengendalikan bayangan, bayangan itu malah bergerak liar, tidak patuh pada perintahnya, atau energi gelapnya meledak tak terkontrol, bikin dia pusing, kelelahan, dan kadang menyebabkan benda-benda di sekitarnya pecah. Kekuatanmu ini berasal dari sumber yang sangat kuno, Bima, jelas Aeris suatu hari, saat Bima frustrasi karena gagal mengendalikan sebuah ilusi bayangan yang terus berubah bentuk. Ini bukan sihir biasa yang bisa dipelajari dari buku. Ini adalah esensi dari alam semesta itu sendiri yang selama ini terpendam. Ia terikat pada jiwamu. Anya selalu menemani Bima saat latihan, menjadi satu-satunya orang yang bisa diajaknya berbicara secara terbuka tentang kegelisahannya. Dia tidak punya kekuatan sihir, tapi dia punya mata yang tajam dan insting yang kuat. Dia selalu memberi semangat. Ayo Bima, kamu bisa. Fokus. Ingat kenapa kamu melakukan ini. Jika Bima merasa putus asa atau lelah, dia akan menepuk bahu Bima atau membawakan minuman hangat yang terbuat dari ramuan herbal penambah energi. Kehadiran Anya adalah jangkar dan penenang bagi Bima. Di tengah semua keanehan dan tekanan yang ia hadapi, senyum Anya adalah satu-satunya hal yang terasa normal dan nyata. Hubungan mereka semakin dekat. Mereka tidak lagi malu-malu mengungkapkan perasaan. Seringkali setelah latihan atau patroli di sekitar istana, mereka akan menghabiskan waktu berdua di tempat-tempat tersembunyi yang indah, dihiasi bunga-bunga bercahaya, bercerita tentang impian dan ketakutan terdalam mereka. Anya bercerita tentang keinginannya untuk melindungi Aethelgard dan membangun kembali desanya yang dulu, tentang mimpinya untuk melihat Aethelgard damai selamanya. Bima bercerita tentang mimpinya untuk bisa hidup tenang, mungkin suatu hari nanti membangun rumah kecil di tepi danau yang jernih di Aethelgard, tempat mereka bisa menghabiskan sisa hidup bersama. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau istana yang memantulkan cahaya matahari terbenam, Bima meraih tangan Anya. Telapak tangan Anya terasa lembut namun kuat. "Anya," katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan aku ke depannya. Dunia ini, semua ini, rasanya masih seperti mimpi. Tapi, aku senang kamu ada di sini. Kamu membuat semua ini terasa nyata." Anya tersenyum. Pipinya merona tipis di bawah cahaya keemasan. Dia membalas genggaman tangan Bima. "Aku juga Bima. Aku senang bisa mengenalmu. Kau berbeda dari yang aku kira." Mereka berdua terdiam, menikmati kebersamaan itu. Ada rasa nyaman yang tak terucap, sebuah janji yang tak terucap. Namun di tengah semua itu, Bima merasakan bisikan. Bisikan itu datang dari dalam dirinya, dari kekuatan gelap yang ia coba kendalikan. Bisikan itu menjanjikan kekuasaan, kekuatan tak terbatas, dan cara untuk menguasai segalanya. "Kau bisa menjadi yang terkuat," bisik suara itu, dalam dan menggoda seolah merayunya. "Lepaskan saja dirimu.
Jangan pedulikan mereka yang takut padamu. Gunakan mereka. Mereka hanya ingin mengurungmu. Bima mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu terus muncul, terutama saat dia lelah atau frustrasi. Dia takut kekuatan itu bisa menguasainya. Dia takut menjadi monster seperti yang ditakutkan Dewi Alta dan sebagian besar penduduk Etelgard. Sementara itu, Dewi Alta sendiri terus mengawasi Bima dengan ketat. Meskipun dia mulai melunak, dia sering menginterupsi latihan Bima, melontarkan kalimat-kalimat sinis, dan mencoba memprovokasinya untuk menguji kendali Bima. "Kau tidak akan bisa mengendalikan kegelapanmu, pria," kata Dewi Alta suatu kali. Saat Bima sedang berusaha menciptakan perisai bayangan, itu akan menelanmu dan menghancurkan semua yang kau sentuh. Ini adalah warisan kutukan, bukan anugerah. Bima menghela napas. Dia tahu Dewi Alta hanya ingin melindunginya, tapi caranya terlalu kasar. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Dewi Alta," jawab Bima. "Aku akan membuktikan kalau aku bisa menguasainya dan menggunakannya untuk kebaikan." Ratu Lira sendiri jarang menemui Bima secara langsung, tapi tatapannya selalu mengikuti Bima dari jauh. Bima merasa ada sesuatu yang ratu itu sembunyikan, sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan dirinya. Dia merasakan aura Ratu Lira sangat kuat, seolah ada kekuatan besar yang disembunyikan di balik ketenangan dan keanggunan ratu tersebut. Bima bertanya-tanya, apakah Ratu Lira tahu lebih banyak tentang kekuatan Bima daripada yang dia katakan, atau lebih dari yang diketahui Aeris? Hari-hari berlalu dengan latihan keras. Bima mulai bisa menciptakan bayangan yang lebih stabil, membentuknya menjadi perisai yang kokoh atau bahkan proyektil yang tajam. Kekuatan itu memang gelap, tapi Bima berusaha keras menggunakannya untuk hal-hal yang baik, mengarahkannya untuk melindungi, bukan menghancurkan. Dia masih merasa berat setelah menggunakan kekuatan itu. Kadang kepalanya pusing luar biasa, atau tubuhnya lemas tak bertenaga, tapi dia tidak menyerah. Dia ingat kata-kata Aeris bahwa kekuatan ini terikat pada jiwanya. Suatu malam, ketenangan istana pecah. Bukan karena serangan dari luar, melainkan dari dalam. Alarm tanda bahaya meraung memekakkan telinga, dan dari jendela Bima melihat kilatan-kilatan cahaya di kejauhan, di area pelatihan khusus mag yang tersembunyi. Monster-monster dari Void, entitas tanpa bentuk yang hanya ingin menghancurkan, entah somehow berhasil merangsek masuk ke dalam istana berkat ulah pengkhianat. Mereka jauh lebih besar dan ganas dari yang pernah dia temui, bergerak cepat seperti bayangan, meninggalkan jejak kehancuran. Para guardian, termasuk Anya, segera bersiap. Mereka mengenakan zirah ringan dan menyiapkan senjata mereka. Dewi Alta dengan pasukannya yang terdiri dari para mage cahaya juga turun tangan. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya penuh tekad. Ratu Lira memerintahkan pertahanan penuh, energinya terpancar kuat. "Bima, ini kesempatanmu membuktikan dirimu," kata Ratu Lira, menatapnya serius. "Gunakan kekuatanmu untuk melindungi mereka, untuk melindungi Etelgard." Bima mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertarungan sesungguhnya, bukan lagi latihan. Dia mengikuti Anya dan para guardian ke garis depan, menuju titik-titik pertahanan yang genting. Dia melihat Anya dengan lincah melesatkan panah-panah berujung cahaya, melindungi para guardian lainnya dari serangan tiba-tiba. Dia juga melihat Dewi Alta menciptakan perisai cahaya raksasa yang berkilauan dan melemparkan bola-bola energi murni ke arah monster, membakar mereka menjadi abu. Bima mencoba menggunakan kekuatannya. Dia memanggil bayangan-bayangan dari sudut-sudut aula, membentuknya menjadi tentakel gelap untuk menjerat monster-monster, mengganggu pergerakan mereka. Dia membentuk dinding bayangan yang tebal untuk melindungi para guardian yang terdesak, perisai yang bisa menyerap sebagian serangan fisik. Kekuatan itu terasa mengalir lebih bebas sekarang, mungkin karena ada tekanan dan bahaya nyata. Adrenalinnya membuat segalanya terasa lebih jelas. Namun, jumlah monster terlalu banyak, dan mereka muncul dari berbagai arah. Satu monster besar, seukuran gajah dengan cakar-cakar tajam dan mata merah menyala, berhasil menerobos pertahanan dan menyerang sekelompok guardian yang terluka, yang tak berdaya di lantai. Anya berada di dekat sana,
mencoba membantu mereka, tapi sudah terlalu dekat. "Anya, awas!" teriak Bima, suaranya tercekat. Anya melihat ke belakang, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Monster itu mengangkat cakarnya yang tajam, siap menyerang para guardian dan Anya. Bima merasakan adrenalinnya memuncak, kemarahan dan ketakutan menyatu. Dalam kepanikan, dia mengulurkan tangannya dan kekuatan gelap itu menyembur keluar lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya berupa bayangan, tapi juga inti energi murni. Sebuah bola energi bayangan raksasa yang diselimuti aura ungu gelap melesat, menghantam monster itu dengan telak. Monster itu terpental jauh, mengeluarkan suara melengking kesakitan yang memekakkan telinga, dan akhirnya hancur menjadi debu, lenyap tanpa bekas. Anya dan para guardian lainnya menatap Bima dengan takjub yang nyata. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, melampaui apa yang pernah mereka lihat. Bima sendiri merasakan kepalanya pusing hebat dan kakinya sedikit gemetar. Tapi ada kepuasan aneh yang membuncah dalam dirinya. Dia berhasil melindungi Anya dan yang lainnya. Pertarungan berlanjut sengit. Bima terus menggunakan kekuatannya, sesekali dibantu oleh Dewi Alta, yang kini mulai melihatnya dengan sedikit rasa hormat yang tak terduga. Dewi Alta menciptakan jalur-jalur cahaya untuk Bima, membantunya bergerak lebih cepat. Dan dia melihat bagaimana Dewi Alta berjuang mati-matian melindungi pasukannya, bahkan mengorbankan energinya sendiri hingga nyaris kelelahan. Bima merasa kagum pada keberanian Dewi Alta. Dia bukan hanya dingin, tapi juga sangat berdedikasi. Akhirnya, setelah berjam-jam, serangan monster itu berhasil dipukul mundur. Aethelgard memang menang, tapi banyak yang terluka, dan beberapa guardian gugur dalam pertempuran itu. Suasana haru dan kesedihan menyelimuti medan perang. Bima melihat Anya merawat para guardian yang terluka. Wajahnya penuh kepedihan, namun tatapannya tetap kuat. Dewi Alta mendekati Bima. Jubahnya sedikit robek dan rambutnya acak-acakan, tapi dia berdiri tegak. Kekuatanmu luar biasa, Bima," katanya. Nada suaranya kini tanpa kebencian atau kecurigaan. Ada nada kelelahan, tapi juga rasa hormat yang tulus. "Aku akui, aku salah menilaimu. Kau menggunakan kekuatan itu untuk melindungi, bukan menghancurkan. Kau tidak sama seperti yang kukira." Bima mengangguk. "Aku tidak ingin menghancurkan apapun, Dewi Alta. Aku hanya ingin kedamaian." Mungkin ramalan itu bukan tentang kehancuran, tapi tentang keseimbangan yang baru, gumam Dewi Alta. Lebih kepada dirinya sendiri daripada Bima. Matanya memandang ke langit-langit istana yang mulai terlihat kerusakan. "Kau adalah pengecualian, pria yang berbeda." Perlahan, tembok yang dibangun Dewi Alta runtuh. Dia mulai melihat Bima bukan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan, tapi sebagai sekutu yang berpotensi, bahkan mungkin satu-satunya harapan mereka. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam pandangan Dewi Alta terhadap Bima. Sebuah awal dari aliansi yang tak terduga. Setelah pertarungan besar itu, status Bima di Aethelgard berubah drastis. Dia tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai, melainkan sebagai pahlawan yang turut serta menyelamatkan mereka. Meskipun masih ada sedikit rasa takut dan kecurigaan di beberapa sudut, sebagian besar penduduk desa dan prajurit guardian kini menatapnya dengan rasa hormat dan bahkan kagum. Dewi Alta pun mulai melunak, bahkan sesekali ikut membantu Bima dalam latihannya, mengajarkan dia cara memadukan kekuatan gelapnya dengan energi cahaya untuk efek yang lebih kuat dan terkontrol. "Kekuatanmu ini unik, Bima," kata Dewi Alta suatu pagi, saat mereka berlatih di halaman istana yang kini sebagian telah diperbaiki. "Jika kau bisa memadukan gelap dan terang, kau akan menjadi penyeimbang sejati yang dibutuhkan dunia ini." Bima merasa senang. Dia mulai merasa menjadi bagian dari Aethelgard, bukan lagi orang asing. Kehidupannya di sini, meskipun penuh bahaya dan misteri, terasa lebih berarti dan penuh tujuan daripada rutinitas lamanya di bumi. Dia menemukan jati dirinya di sini. Hubungannya dengan Anya juga semakin erat, seperti dua helai benang yang terjalin kuat. Mereka tidak lagi malu-malu mengungkapkan perasaan mereka. Seringkali setelah latihan atau patroli,
Mereka akan menghabiskan waktu berdua, bercerita tentang impian dan ketakutan terdalam mereka. Anya bercerita tentang keinginannya untuk melindungi Etelgard dan membangun kembali desanya yang dulu, tentang mimpinya untuk melihat Etelgard damai selamanya. Bima bercerita tentang mimpinya untuk bisa hidup tenang, mungkin suatu hari nanti membangun rumah kecil di tepi danau yang jernih di Etelgard, tempat mereka bisa menghabiskan sisa hidup bersama. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di atas istana, memandikan seluruh lingkungan dengan cahaya perak yang lembut, Bima dan Anya duduk di balkon salah satu menara. Angin sejuk membelai rambut mereka, membawa aroma bunga malam. "Bima," Anya memulai, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa sangat nyaman dan aman bersamamu. Kau membuatku merasa lengkap." Bima menatap mata Anya yang memantulkan cahaya bulan, seolah ada bintang-bintang di sana. Dia meraih tangan Anya, menggenggamnya erat, merasakan kehangatan yang menjalar. Hatinya berdebar kencang, lebih kencang dari saat dia menghadapi monster Void. Dia tahu ini saatnya untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya. "Aku juga, Anya. Aku nggak pernah merasa senyaman ini sama siapapun. Kamu adalah duniaku di sini." Dia menarik napas dalam-dalam. "Anya, aku mencintaimu." Anya terkesiap. Matanya membelalak kaget sesaat, lalu senyum kebahagiaan merekah di wajahnya. Pipi merona tipis. "Aku juga, Bima. Aku mencintaimu." Mereka saling mendekat, dan untuk pertama kalinya bibir mereka bersatu dalam sebuah ciuman yang lembut, penuh janji dan harapan, mengukir janji suci di bawah langit Etelgard yang luas. Di bawah sinar bulan Etelgard, cinta di antara mereka bersemi, menjadi penguat di tengah badai takdir yang akan datang. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Bima masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Rahasia Ratu Lyra. Tatapan ratu itu, aura misteriusnya, semuanya menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Bima merasa Ratu Lyra adalah kunci dari semua misteri yang menyelimuti dirinya. Suatu hari, Bima memberanikan diri menemui Ratu Lyra secara pribadi di ruang kerja pribadinya yang dipenuhi gulungan-gulungan kuno dan artefak-artefak magis. Dia ingin jawaban yang menyeluruh. "Ratu Lyra," kata Bima, berlutut di hadapan singgasana kecil di ruang kerja itu. "Aku datang untuk meminta penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa aku memiliki kekuatan ini? Dan mengapa kau sepertinya sudah tahu segalanya, seolah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" Ratu Lyra tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan dan kelegaan. "Bangkitlah, Bima. Kau tidak perlu berlutut di hadapanku. Kau adalah bagian dari takdir ini." Dia bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan mendekati Bima. Aura keagungannya terasa begitu dekat dan hangat. Tidak lagi dingin seperti pertama kali Bima bertemu dengannya. "Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya," kata Ratu Lyra. Suaranya kini terdengar berat, penuh emosi yang terpendam, seolah beban ribuan tahun terangkat dari pundaknya. Dia bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan mendekati Bima. Aura keagungannya terasa begitu dekat dan hangat. Tidak lagi dingin seperti pertama kali Bima bertemu dengannya. "Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya," kata Ratu Lyra. Suaranya kini terdengar berat, penuh emosi yang terpendam, seolah beban ribuan tahun terangkat dari pundaknya. "Aku adalah pelindung terakhir dari garis keturunan kuno yang memiliki kekuatan kegelapan yang sama sepertimu, Bima. Namun, aku memilih untuk menyembunyikannya, menyegelnya dalam diriku, untuk melindungi Etelgard dari ketakutan akan masa lalu. Kekuatan ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan kami." Bima terkesiap, matanya membelalak. "Maksudmu, kau juga punya kekuatan ini? Kekuatan kegelapan?" Ratu Lyra mengangguk, sorot matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Ya, aku adalah satu-satunya yang tersisa dari para penjaga keseimbangan. Kekuatan kegelapan ini, itu bukan kekuatan jahat murni, Bima. Ia adalah sisi lain dari energi alam semesta. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, bisa menghancurkan atau menciptakan, tergantung pada siapa yang menggunakannya dan bagaimana ia dikendalikan. Seperti api,
ia bisa menghangatkan atau membakar segalanya. Ratu Lyra berjalan ke sebuah altar tersembunyi di belakang singgasana, di mana sebuah permata bercahaya redup, berwarna hitam kelam, namun memancarkan pendaran ungu terukir di dinding. Permata itu berdenyut seolah memiliki jantungnya sendiri. Ribuan tahun yang lalu, ada pewaris kegelapan yang pertama, seorang pria dengan kekuatan yang sama sepertimu. Dia adalah seorang pahlawan yang hebat, yang menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, untuk melindungi Aethelgard dari kehancuran yang lain. Dia adalah leluhur yang sangat dihormati. Namun, lanjut Ratu Lyra, suaranya bergetar. Ada pihak yang mencoba memanipulasinya, meracuni pikirannya dengan janji-janji kekuasaan. Mereka adalah faksi gelap yang ingin menguasai seluruh Aethelgard. Pria itu, pewaris pertama itu, nyaris menghancurkan Aethelgard dalam kegilaannya. Untuk menghentikannya, para leluhur kami, bersama dengan faksi cahaya yang dipimpin oleh seorang dewi perkasa, terpaksa menyegel kekuatan itu dan entah somehow menghapus garis keturunan pria dari Aethelgard, berharap kekuatan itu tidak akan pernah muncul lagi. Namun, ingatan akan ketakutan itu masih melekat pada setiap generasi, diwariskan dari mulut ke mulut. Lalu, kenapa aku ada di sini? Aku adalah hasil dari kesalahan kuno itu, tanya Bima. Perasaannya campur aduk. Dia merasa seperti korban dari sebuah sejarah yang tidak ia pahami. Ratu Lyra menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Karena kau adalah reinkarnasi dari pewaris kegelapan yang pertama itu, Bima. Kau adalah jiwanya yang kembali, yang entah somehow berhasil melewati sekat dimensi dan terlahir kembali di duniamu. Segel itu mulai melemah seiring waktu. Kehadiranmu di sini adalah bukti bahwa Aethelgard membutuhkan keseimbangan itu kembali. Kau adalah harapan yang dinanti. Bima terdiam, mencerna semua informasi itu. Dia adalah reinkarnasi. Kekuatan ini adalah warisan kuno. Ini bukan kecelakaan, melainkan takdir. Sebuah takdir yang sudah digariskan ribuan tahun lalu, jauh sebelum dia lahir di dunianya. Dia merasakan dadanya sesak, antara kaget, terharu, dan beban tanggung jawab yang tiba-tiba membebaninya. Tangannya mengepal, dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari takdir ini. Jadi, kau bukan cuma pewaris kegelapan, Bima, kata Ratu Lyra, suaranya bergetar namun tegas. Kau adalah jembatan antara cahaya dan kegelapan. Kau adalah satu-satunya yang bisa menyatukan dunia ini, yang bisa membawa kedamaian abadi. Dan itu takdir yang sangat berat. Kebenaran yang diungkap Ratu Lyra mengubah segalanya bagi Bima. Dia bukan lagi sekadar pemuda biasa yang tersesat, melainkan seorang pewaris takdir, sebuah entitas yang memikul harapan dan ketakutan ribuan tahun. Namun, kebenaran itu juga membawa beban baru dan bahaya yang lebih besar. Berita tentang asal-usul Bima sebagai reinkarnasi pewaris kegelapan mulai menyebar ke seluruh Aethelgard. Meskipun Ratu Lyra sudah berusaha keras untuk menahannya, faksi cahaya yang dipimpin oleh Dewi Alta awalnya menerima Bima, terutama setelah Bima menunjukkan kemampuannya dalam pertarungan. Namun, ada faksi lain yang sangat konservatif yang tidak bisa menerima keberadaan Bima, Ordo Penjaga Cahaya Kuno. Mereka adalah faksi yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan masa lalu. Sangat fanatik pada ramalan kuno yang menyebut pria sebagai pemicu kehancuran. Pemimpin Ordo ini, seorang wanita tua berwajah keras dan mata tajam seperti elang, bernama Grand Mistress Seraphina, memimpin kampanye penolakan terhadap Bima. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti karena kekuatan sihir cahayanya yang murni dan tanpa kompromi. Dalam sebuah pertemuan besar para pemimpin faksi di aula perundingan istana, Seraphina berdiri di mimbar. Suaranya menggelegar penuh amarah. Dia adalah racun bagi Aethelgard, teriak Seraphina menunjuk ke arah Bima yang duduk di sisi Ratu Lyra. Dia adalah kegelapan yang bangkit kembali. Dia adalah kutukan yang datang untuk menghancurkan kita. Dia harus disingkirkan sebelum semuanya terlambat. Dewi Alta mencoba membela Bima. Dia telah membuktikan niatnya, Grand Mistress. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi kita. Dia telah mengendalikan kekuatan itu dengan bijaksana. Namun, Seraphina tidak mau mendengarkan. Wajahnya mengeras.
dan dia menatap Dewi Alta dengan pandangan merendahkan. "Kau sudah dibutakan olehnya, Dewi Alta. Ingatlah sejarah, pria itu hanya membawa kehancuran. Leluhur kita telah mengorbankan segalanya untuk menyegelnya, dan sekarang dia kembali, membawa bayangan masa lalu yang kelam." Ketegangan memuncak. Aula perundingan menjadi riuh rendah. Aethelgard terpecah belah. Beberapa faksi mendukung Bima, percaya pada ramalan Ratu Lyra tentang keseimbangan. Namun, lebih banyak yang takut dan memilih untuk bergabung dengan Ordo Penjaga Cahaya Kuno, takut akan pengulangan sejarah. Bima merasa sedih. Dia sudah berusaha membuktikan dirinya, tapi sebagian besar tetap melihatnya sebagai monster yang berpotensi membawa kehancuran. Di tengah situasi itu, Bima merasakan bisikan kegelapan dalam dirinya semakin kuat. Bisikan itu seolah mengolok-oloknya, menyalahkan dunia Aethelgard. "Lihat, mereka tidak akan pernah menerimamu. Kau berbeda. Lepaskan saja semua. Hancurkan mereka. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Bima berjuang keras melawan bisikan itu. Dia tidak ingin menjadi seperti yang mereka takutkan. Hanya selalu ada di sisinya, menjadi penopang dan sumber kekuatannya. "Jangan dengarkan mereka, Bima," kataannya. Memegang tangannya erat, matanya penuh keyakinan. "Aku percaya padamu. Ratu Lyra percaya padamu. Dan itu sudah cukup." Suatu malam, saat Bima sedang berlatih meditasi di taman istana yang sepi, di bawah sinar rembulan yang temaram, dia tiba-tiba diserang. Bukan monster dari luar, melainkan para mage berjubah hitam dari Ordo Penjaga Cahaya Kuno. Mereka melancarkan serangan sihir cahaya yang menyilaukan dan mematikan, berusaha melumpuhkan Bima dengan cepat. Bima terkejut. Dia tidak menyangka akan diserang dari dalam istana oleh orang-orang yang seharusnya menjaga kedamaian. Dia mencoba membela diri menggunakan kekuatannya. Perisai bayangan gelap muncul, menghalau serangan cahaya. Dia membalas dengan proyektil gelap yang presisi, tapi dia tidak ingin melukai mereka terlalu parah, hanya melumpuhkan. Dia hanya ingin bertahan dan mencari tahu mengapa mereka menyerangnya. "Tuhan, kenapa begini ini?" Bima berteriak, air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang mendalam. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi mereka. Aku akan melindungi Aethelgard."